selanjutnya setelah pemaparan materi dari Pak Puji Rohman, dosen kita sekaligus Ketua BKPK di UPT Universitas Mataram. Selanjutnya setelah diskusi yang menarik tadi, kita bakal lanjut ke materi kedua yang akan dipaparkan oleh Suci Wisayanti MPSI, psikolog psikoterapis. Jadi berikut adalah CV beliau. Jadi untuk teman-teman yang ingin nanya juga silahkan tinggal tulis di kolom chat kembali, dan di akhir acara kita bakal membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, pemateri kita kedua ini sangat luar biasa, nggak kalah luar biasa juga dari Pak Puji tadi, yaitu Suci Wisayanti MPSI, psikolog psikoterapis, yang lahir di Parepare 13 Mei 1987. Untuk pengalaman kerja beliau, yaitu sebagai Catalyst Psychological Assessment Center tahun 2017 sampai 2019. Lalu ada yang kedua, ada tanya psikologi sebagai counseling startup supervisor pada tahun 2018 sampai sekarang. Dan yang ketiga yaitu Mbak Suci bekerja di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sebagai clinical psychologist tahun 2019 sampai sekarang. Untuk riwayat pendidikan yang sudah ditempuh beliau, yaitu melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Airlangga di Fakultas of Psychology. Lalu untuk S2-nya melanjutkan di Pajajaran University, mengambil Magister Profession of Adult Clinical Psychological. Dan untuk prestasi yang sudah didapatkan beliau atau pengalaman, itu sebagai juri debat mahasiswa psikologi UNPAD pada tahun 2016 sampai 2017. Lalu sebagai pembicara dalam seminar online Dealing with My Anxiety yang diadakan oleh Tanya Psikologi, dan pembicara dalam seminar online Toxic Relationship yang diadakan oleh Tanya Psikologi juga. Dan psikolog pendamping dalam peluncuran buku filosofi kopi yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Jadi ini CV dari beliau, Mbak Suci, yang sudah sangat luar biasa ini. Selamat datang Mbak Suci. Ya, terima kasih Dayu. Ya, Mbak, semoga sehat-sehat selalu, nggih. Nggih. Ya. Baik. Jadi mungkin bisa langsung saja Mbak Suci, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu untuk teman-teman semua, dan Bapak Ibu dosen, juga Bapak Ibu rektor yang ada di sini. Terima kasih atas undangannya dan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan materi mengenai self-love dan self-esteem ini. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu kita untuk belajar mencintai diri kita sendiri tanpa selfish ya. Jadi bisa self-love tanpa harus jadi selfish ya. Untuk materi yang kedua, kita membahas mengenai apa ya yang membuat kita perlu untuk mencintai diri kita sendiri gitu ya. Why do we need to love ourselves ya. Boleh di next day. Oke, kalau kita bisa mulai melihat tokoh ini, mungkin ada yang nonton serialnya gitu ya, cukup happening ya gitu. Kalau di teman-teman yang suka drama Korea, cerita ini cukup sangat banyak yang nonton ya. Ya, Kim So Hyun ye, ada yang suka juga ya. Ya, kalau kita lihat di cerita di serial Is Okay Not to Be Okay ini, kita bisa lihat karakter dari si Gang Tae ya, Moon Gang Tae-nya. Kita bisa lihat perkembangannya, apakah dia itu orang yang self-love atau justru selfish ya. Dengan dia punya saudara yang berkebutuhan khusus ya, dia jadi lebih banyak untuk belajar gitu ya, memahami saudaranya yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, dia sendiri bagaimana gitu ya? Apakah dia orang yang belajar untuk self love juga, atau dia justru orang yang selfish, atau mungkin tidak kedua-duanya gitu ya? Nah, mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti ceritanya sudah pasti lebih tahu ya perjalanannya nanti seperti apa. Boleh di next? Ya, boleh di next. Ya.
sebelum kita mulai, kita lihat dulu untuk quotes ini ya. The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too ya. Jadi kalau kita lihat, yang biasanya kalau generasi millennials gitu ya, klien saya suka bilang bucin banget ya gitu. Karena mereka berusaha sekali gitu ya untuk mencintai seseorang gitu ya dengan too much, tapi habis itu lupa kalau mereka tuh juga perlu untuk dicintai dan mereka juga punya spesial tertentu gitu ya buat diri mereka gitu. Nah kalau kita balik ke cerita Gang Tae gitu ya di serial Korea, dia juga berusaha untuk belajar mencintai saudaranya gitu ya gitu. Tapi habis itu dia sendiri menyadari nggak ya bahwa dia itu orang yang spesial ya, sampai kemudian ketemu dengan si karakter yang perempuan ya, si penulis itu, dan dia lebih banyak diberikan insight gitu bahwa ternyata ada sesuatu nih yang kurang gitu, ada sesuatu yang dia butuhkan gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, kenapa ya self love itu penting untuk kita gitu ya? Kalau tadi sudah dijelaskan banyak sekali hal oleh Bapak Puji gitu ya, penting sekali untuk melihat bahwa orang yang self love itu jadi bisa lebih happy sama dirinya sendiri gitu ya. Kalau dia nggak self love gitu ya, nanti akan jadi banyak apa ya, ciri-ciri atau tipe-tipe lain yang muncul gitu ya, yang bisa berdampak negatif. Nah, kenapa orang bisa belajar untuk self love atau mungkin ada yang tidak gitu ya? Kita bisa lihat dari family background-nya. Ya, apakah orang tersebut dari kecil terbiasa untuk diperbolehkan untuk punya otonom gitu ya. Kemudian apakah mereka juga ditekankan oleh orang tuanya untuk belajar self love. Nah, kalau kita lihat di budaya social culture kita gitu ya, kita pakai budaya yang kolektivistik gitu ya. Jadi seringkali pertimbangan orang lain. Mohon maaf Mbak Suci. Oh ya, oke. Sudah kedengaran? Lanjutkan, terima ya. kasih. Baik, kalau kita lihat dari budaya kolektivistik kita yang di negara kita ini, jadi kita memang lebih terbiasa gitu ya untuk mempertimbangkan pertimbangan orang lain, kemudian sosial, komunitas dibandingkan pertimbangan kita sendiri gitu ya. Jadi pertimbangan orang lain itu penting sekali gitu ya, baik itu orang tua, orang terdekat atau lingkungan keluarga gitu, sehingga seringkali kita tidak belajar banyak untuk mempertimbangkan bahwa apa sih yang kita inginkan. Nah, jadi ada parenting style juga di situ. Terus bagaimana perkembangan dari kecil kita hingga dewasa gitu. Kita juga belajar tentang attachment style gitu ya. Pola-pola yang kita dapatkan dari orang tua kita gitu ya. Apakah itu membuat kita merasa aman gitu ya atau tidak aman atau justru sama sekali tidak attach sama sekali gitu. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi kita untuk belajar self love terhadap diri kita sendiri. Atau ada yang punya persoalan dengan inner child seperti trauma gitu ya, ada kondisi-kondisi atau situasi yang membuat adanya trauma di dalam diri gitu ya, sehingga sulit sekali untuk menjadi self love ya, mencintai diri sendiri. Nah, kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri atau kita tidak self love gitu ya, nanti kita akan jadi tipe yang seperti people pleasure gitu ya, berusaha untuk menyenangkan orang lain gitu ya, segala sesuatunya pokoknya demi orang lain gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita juga perlu tahu bahwa tidak semua orang bisa kita senangkan ya, tidak bisa 100% untuk selalu bisa menyenangkan orang lain. Nah, nanti ujungnya kembali kepada diri sendiri yang merasa tidak puas, kok saya tidak bisa ya menyenangkan orang lain gitu. Terus habis itu ada yang jadi codependence gitu ya, yang biasanya tipenya selalu berusaha untuk mengiyakan gitu ya, lebih mementingkan perasaan orang lain dibandingkan diri sendiri gitu, karena ada ketakutan untuk ditolak gitu ya, ketakutan untuk diabaikan gitu ya, untuk ditinggalkan, sehingga selalu berusaha untuk mengabaikan apa yang dia inginkan atau apa yang dia rasakan demi orang lain gitu ya. Kadang-kala juga jadi prinsipnya if I fix you, it will fix me. Jadi mereka berpikir bahwa kalau misalnya orang lain
bahagia atau mereka kalau orang lain lebih baik, maka itu akan membuat dia merasa lebih baik gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Kadang-kala justru malah membuat mereka merasa tidak nyaman juga gitu ya, karena akhirnya terus-menerus berusaha untuk membuat orang lain lebih utama dibandingkan dirinya sendiri. Kemudian juga jadi muncul feeling not worthy gitu ya, merasa bahwa saya itu nggak berharga gitu, maka orang lain itu lebih penting daripada saya gitu, dan saya harus berusaha untuk membuat orang lain selalu merasa nyaman dibandingkan saya. Nah, kadang-kala juga kalau dia nggak merasa worthy sama dirinya sendiri gitu ya, itu juga jadi sulit untuk self love ya gitu. Kemudian low self esteem gitu ya, orang-orang yang cenderung punya self esteem rendah itu juga akan membuat mereka merasa tidak berhak untuk dicintai gitu ya, sehingga sulit sekali untuk self love. Nah, kemudian ada juga jadi needy person gitu ya, orang yang tipenya demanding gitu ya, yang berusaha untuk orang lain harus membuat mereka senang gitu, atau orang lain seharusnya membuat kebutuhan mereka terpenuhi gitu. Ketika dia tidak self love, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan itu dari orang lain, berusaha untuk orang lain yang memenuhi kebutuhannya gitu ya. Kemudian bisa juga jadi orang yang tidak aware terhadap boundaries gitu ya. Jadi setiap orang tuh punya batas tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya batasan antara diri sendiri dengan orang lain itu menjadi tidak jelas gitu, maka kita tidak bisa untuk memutuskan mana diri kita, mana orang lain gitu ya. Kapan kita harus menyenangkan orang lain, kapan kita harus menyenangkan diri kita sendiri gitu ya. Kemudian bisa juga menjadi self pity cycle gitu ya. Seringkali kita jadi berulang-ulang kali merasa bahwa saya itu nggak berharga, saya itu nggak oke gitu ya, saya itu nggak penting gitu ya. Sehingga kalau self love itu tidak dibangun, maka akan jadi muncul tipe-tipe seperti ini ya. Boleh di next. Nah, kalau kita kembali ke serial drama Korea tadi, Kim Kim So Hyun ya namanya, kita bisa lihat sebenarnya perjalanan hidupnya dia itu apa sih yang dia butuhkan ya? Kalau kita lihat orang tuanya, si ibunya itu sangat-sangat fokus sama saudaranya yang berkebutuhan khusus. Sementara dia sendiri adalah menjadi anak yang sangat diandalkan untuk mengurus si saudara yang berkebutuhan khusus sendiri. Sementara dia sendiri butuh apa gitu ya. Kebutuhan ini yang menjadi tidak tidak berkembang atau tidak di-notice gitu ya, tidak di-aware gitu kalau kata Pak Puji tadi ya, tidak disadari bahwa sebenarnya dia butuh sesuatu gitu ya, butuh apa gitu ya. Nah, kadangkala kita jadi kalau kita katakan we don't have our needs met because we don't think we deserve something gitu ya. Jadi kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri karena kita merasa bahwa kita nggak butuh gitu ya, kita nggak perlu atau kita nggak pantas untuk dapat kebutuhan kita sendiri gitu ya. Jadi seringkali kebutuhan kita pun terabaikan dan kita lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain gitu ya. Gitu. Boleh di next. Oke, nah ini juga ada quotes lagi gitu ya. Self worth is so vital to your happiness ya. If you don't feel good about you, it's hard to feel good about anything else. Jadi penting sekali untuk membangun self worth gitu ya, keberhargaan diri supaya kita bisa self love sama diri kita sendiri ya. Kalau kita nggak merasa oke sama diri kita sendiri, sulit sekali untuk juga oke sama orang lain gitu ya. Selalu aja ada orang lain yang kurangnya gitu ya. Misalnya orang tipe yang perfeksionis tuh mereka selalu menuntut diri mereka juga untuk tampil perfect gitu ya, sehingga selalu melihat ada kurangnya dan mereka sendiri tidak merasa nyaman ya dengan diri mereka sendiri, sehingga keluarnya pun ke orang lain juga nanti mereka akan lebih ke complainer gitu ya, complaining yang ini kurang, yang itu kurang gitu, sehingga mereka pun sulit untuk melihat hal-hal yang baik di luar dirinya kalau mereka belum melihat hal-hal baik di dalam dirinya juga. Ya, boleh di next. Nah, kalau kita bicara tentang selfish, gitu ya, pada dasarnya sebenarnya selfish itu setiap orang punya selfish, ya. Ketika kita kecil kita belajar untuk punya autonomi,
gitu ya. Tapi kemudian seringkali itu juga hilang gitu ya dengan sendirinya karena kita perlu belajar untuk mengerti orang lain gitu ya. Tapi kalau di dalam kondisi gitu ya, bagaimana kita melihat bahwa selfish itu dikatakan destruktif gitu ya atau negatif? Mungkin kita perlu lihat tipe-tipe orang yang narsistik gitu ya, yang benar-benar mereka itu adalah self-absorbed gitu ya, semuanya itu mengarah pada dirinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan self-love, kita bisa lihat ciri-cirinya gitu ya. Kalau orang yang narsistik gitu, atau orang yang selfish-nya ekstrim gitu ya, mereka selalu punya prinsip bahwa kebutuhan saya itu lebih penting daripada kebutuhan orang lain gitu ya. Dan orang lain itu kebutuhannya nggak penting, nggak sepenting kebutuhan saya ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Kemudian ada rasa cinta yang sangat berlebihan pada dirinya bahwa saya itu orang yang sangat dikagumi gitu ya, orang-orang tuh harus mengagumi saya gitu, saya tuh harus di-adore gitu ya sama orang lain gitu. Jadi ada kebutuhan yang besar untuk itu. Kemudian punya self image yang lebih tinggi daripada orang lain. Orang lain tuh apa sih? Nggak keren gitu ya, nggak lebih oke daripada diri aku gitu ya kalau dia orang narsistik. Kemudian lack of empathy and insight. Jadi sulit sekali kalau sudah selfish-nya itu sangat ekstrim gitu ya, maka dia akan jadi sulit untuk empati kepada orang lain, bahwa orang lain juga butuh hal-hal tertentu gitu ya, atau orang lain juga mengalami hal-hal yang butuh untuk kita empati gitu ya, dan juga sulit untuk insight ya, sulit untuk mendapatkan pemahaman terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau toh dia mendapatkan pengalaman atau tantangan gitu ya, pengalaman yang sulit gitu ya, atau konflik, sulit sekali untuk mereka melihat apa makna di balik konflik tersebut. Jadi sulit sekali untuk insight ya. Kemudian juga mereka akan fokus pada mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya, dan selalu memastikan bahwa kebutuhan mereka tuh terpenuhi. Jadi ada kebutuhan yang membuat diri mereka untuk fokus pada kebutuhannya harus terpenuhi gitu ya. Orang lain nggak penting kebutuhannya gitu ya. Ini yang selfish-nya ekstrim ya. Kemudian ada juga ordinary boundaries don't apply gitu ya, buat orang-orang yang selfish-nya ekstrim gitu ya, orang-orang yang narsistik, maka mereka akan tidak bisa melihat kapan orang lain butuh space, kapan dirinya butuh space gitu ya. Mereka selalu berusaha untuk membuat orang lain itu memenuhi kebutuhannya. Jadi dia tidak bisa lihat bahwa setiap orang itu punya space yang berbeda atau ada limit-limitnya atau ada batasan tertentunya ya. Kemudian mereka selalu juga melihat apa yang mereka inginkan untuk dirinya ya. Jadi sangat fokus untuk dirinya. Kemudian kalau kita lihat yang self love gitu ya, orang yang self love itu adalah orang yang belajar untuk melihat apa yang mereka butuhkan, yang nantinya mereka gunakan untuk bisa menjadi the best version dari diri mereka, yang kemudian nanti mereka pakai untuk bisa menjadi lebih support dan nurturing kepada hidup orang lain gitu ya. Jadi mereka orang-orang yang self love gitu ya, orang-orang yang belajar untuk membuat diri mereka nyaman, tapi habis itu untuk kepentingan orang lain juga gitu ya. Jadi ada tujuannya untuk memberi gitu ya ke orang lain juga dari diri mereka yang sudah terpenuhi gitu ya. Jadi kebutuhan selfish-nya itu mereka juga butuh untuk selfish, tapi ditujukan untuk orang lain nantinya gitu. Jadi membuat diri mereka bermanfaat juga untuk orang lain gitu ya. Kalau orang yang narsistik kan tadi nggak mikir ya sama sekali untuk orang lain gitu. Yang penting kebutuhan saya terpenuhi gitu. Nah, kemudian untuk orang-orang yang self love, mereka selalu melihat bahwa kebutuhan apa yang mereka inginkan itu juga bisa membantu mereka bahagia untuk dirinya, tapi juga bahagia untuk orang lain. Gitu ya, selalu ada penekanan pada dirinya dan orang lain. Jadi tidak hanya dirinya semata, tapi juga untuk bermanfaat buat orang lain. Jadi orang-orang yang self love itu akan lebih happy sama dirinya dan juga bisa membuat orang lain lebih happy. Jadi nggak cuma hanya membuat orang lain happy, tapi dirinya nggak happy gitu, tapi dua-duanya bisa happy. Ya, boleh di next. Oke, kalau kita bicara tentang selfish yang ekstrim juga atau dalam artian kepribadian yang narsistik gitu ya, kerugiannya apa gitu ya? Kalau dia
sangat selfish gitu ya, berdasarkan penelitian, mereka akan punya fluctuative happiness. Ya happy sih gitu ya ketika dapat apa yang mereka inginkan, tapi happy itu tidak long lasting gitu, karena selalu saja ada yang mereka inginkan gitu, dan mereka cenderung mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Kemudian berdasarkan penelitian juga dilihat bahwa high level of depression symptom ya, ketika kebutuhannya tidak bisa terpenuhi, maka sangat memungkinkan sekali untuk mereka punya simptom-simptom depresi yang sangat tinggi gitu. Jadi orang yang selfish cenderung mudah depresif gitu ya. Kemudian mudah cemburu ya, atau mudah iri dengan orang lain. Kalau dia bukan orang yang self love gitu, maka keberhasilan orang lain gitu ya, keunggulan orang lain itu akan membuat mereka itu sering menjadi jealous gitu ya, menjadi iri gitu, bahwa orang lain kok berhasil gitu, aku kok enggak gitu ya. Jadi lebih sering self compare juga gitu ya. Kemudian untuk orang yang selfish juga, mereka punya keterbatasan karir. Kalau tadi kata Pak Puji, iya sih kelihatannya sukses, tapi biasanya tidak bertahan lama juga gitu ya, karena bagaimanapun orang selfish itu dapat apa yang mereka inginkan, tapi habis itu ada konsekuensi secara sosial ya, bahwa mereka kalau kita mau sukses, untuk bisa untuk bisa baik ya, atau akan mudah untuk sukses kalau orang lain juga support kita sukses. Tapi kalau kita selfish gitu, nah orang lain juga akan merasa bahwa mereka lebih tereksploitasi gitu ya, atau hanya dimanfaatkan gitu ya, kalau bahasa awamnya dimanfaatkan, sehingga sulit sekali untuk orang selfish bisa karirnya sukses yang long lasting gitu ya. Nah, kemudian efeknya apa buat orang lain yang berinteraksi dengan orang yang selfish atau narsistik? Yang pasti jadi munculnya adalah unhealthy relationship ya, atau memberikan negative impact ke orang lain gitu loh. Orang lain jadi merasa tereksploitasi tadi gitu ya, atau merasa dimanfaatkan gitu ya, sehingga relasinya tidak terlalu bagus gitu ya dengan orang-orang yang selfish gitu ya. Nggak ada take and give-nya gitu ya. Yang ada cuman take aja gitu ya, give-nya nggak ada gitu. Sehingga relasi ini jadi unhealthy. Kemudian untuk beberapa relationship bisa jadi toxic relationship ya, karena ada kebutuhan yang sangat besar untuk kebutuhannya dipenuhi oleh orang lain gitu, sementara dia nggak give. Sehingga bisa memunculkan abusive gitu ya, ada gaslighting-nya, ada kemudian membuat orang lain merasa lebih nggak berharga gitu ya, karena mereka super ekstrim selfish gitu ya. Dan kemudian orang lain merasa tereksploitasi, dan juga ada bad boundaries gitu ya. Jadi sulit sekali untuk membedakan antara diri kalian gitu ya, diri teman-teman dengan si orang selfish ini, karena orang selfish itu sulit sekali untuk empati ya. Jadi mereka tidak bisa melihat bahwa mungkin teman-teman butuh space gitu ya, mungkin teman-teman juga butuh me time, butuh atau sedang ada masalah gitu ya, mereka tidak bisa melihat itu ya. Boleh di next. Mohon maaf Bu Suci, untuk waktunya mungkin sekitar 5 menit lagi. Oh oke, saya cepetin aja ya. Boleh, untuk how to build the self-esteem ya, jadi untuk kita bisa happy, kita harus punya self-esteem. Nah, self-esteem ini ada yang memang dari kecil diajarkan gitu untuk punya self esteem, tapi ada juga enggak gitu ya. Nah, bagaimanapun dengan berbagai macam cara self esteem, kita perlu berlatih untuk punya self esteem dan membangun self esteem kita sendiri. Nah, untuk caranya ada beberapa gitu ya. Kita bisa self talk ya, seperti tadi yang dikatakan Pak Puji, tapi kita perlu self talk yang positif. Kita perlu lihat kebutuhan kita perlu lihat keunggulan kita apa sih gitu, apa yang saya oke gitu ya, dibandingkan harus comparing to other people yang lebih oke misalnya gitu ya, karena kita perlu lihat ke dalam diri kita sendiri bahwa kita juga pasti punya kelebihan. Kemudian get moving ya, exercise itu penting, olahraga, latihan fisik gitu ya, itu penting sekali untuk membantu kita supaya lebih happy dan merasa bahwa diri kita tuh berharga ya. Kemudian forget about perfection ya, pastinya nggak ada yang perfect ya di dalam kehidupan kita tuh nggak ada yang perfect gitu. Semuanya kalau kita lihat orang-orang di sosmed misalnya, wah gila perfect banget ya kayaknya. Tapi sebenarnya itu nggak ya, karena nggak ada yang
dikatakan perfection. Terus kemudian make mistake, ya nggak apa-apa bikin salah itu wajar sekali ya. Tapi kita harus melihat dan self-refleksi tadi ya untuk belajar bahwa kesalahan apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian find some fun gitu ya, cari kegiatan yang membuat diri kalian nyaman gitu. Kalau sudah mulai kebanyakan sosmed gitu ya, kebanyakan scrolling, terus mulai nggak happy sama diri kita karena udah mulai banyak self comparison, coba deh berhenti gitu ya untuk cari kegiatan apa yang kalian suka gitu ya, yang membuat kalian merasa teman-teman merasa nyaman gitu ya. Kemudian cut out the negative people. Nah, ini ada beberapa circle yang tipe-tipe orangnya itu suka merendahkan orang lain hanya untuk membuat mereka merasa lebih nyaman. Nah, kalau yang seperti ini mungkin kita perlu jaga jarak ya gitu untuk punya circle yang seperti ini. Kemudian be as helpful and kind as we can, as often as we can ya. Jadi meskipun situasi kita lagi jelek banget gitu ya, drop banget gitu, kita perlu untuk menolong atau melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, even itu hanya sekecil gitu ya. Kalau di rumah misalnya ibu minta dibantuin untuk cuci piring gitu ya, ya cuci piring aja, atau misalnya cuci piring sendirilah misalnya. Tapi hal-hal kecil itu sangat membantu orang lain. Nah, itu juga membantu kita untuk merasa lebih punya self esteem dan self love. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk cara-cara untuk supaya kita happy ya sama diri kita, bahwa kita perlu accept ya, kita perlu menerima hal-hal yang tidak bisa kita rubah gitu ya. Kemudian kalau toh kita menerima situasi, ya itu bukan berarti bahwa situasinya akan permanen seperti itu terus-menerus gitu, karena hidup itu berubah ya, dan pasti akan terus berubah gitu. Jadi menerima itu membuat kita lebih berdamai dengan situasi yang tidak bisa kita rubah dan membuat kita lebih mencari peluang lain yang membuat kita merasa lebih nyaman. Ya, kemudian stop blaming past people, places and things gitu ya. Kalau misalnya orang tua kita emang bukan orang tua yang mengajarkan kita self esteem, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa belajar untuk parenting diri kita sendiri gitu ya. Belajar untuk memperbaiki ya, atau membuat diri kita jadi lebih baik supaya nanti kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk tidak punya style atau parenting yang mungkin sudah pernah kita dapatkan gitu ya, atau menyalahkan tempat atau hal-hal lain yang sekiranya buat kita buat kita terjerumus atau buat kita negatifnya. Kita nggak perlu menyalahkan itu ya. Kemudian stop waiting for someone to rescue. Nah, ini juga sering ya, bahwa merasa bahwa orang lain tuh harusnya nolongin saya gitu. Orang lain tuh harusnya ada untuk membuat saya lebih baik gitu. Nah, lebih baik kita yang lebih aktif untuk mencari pertolongan gitu ya. Jadi kita nggak nunggu tapi kita cari ya. Kemudian allowing rupture and repair ya, dalam relasi pasti ada konflik ya, ada ketidakcocokan, yang nggak apa-apa gitu, tapi habis itu kita belajar untuk memperbaiki. Dan juga pasti forgiving ya, karena kita perlu sekali untuk memaafkan diri kita sendiri jauh lebih sering dibandingkan kita memaafkan orang lain. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, misalnya mengerjakan tugas mungkin tidak sebaik teman lain, ya nggak apa-apa gitu ya. Mungkin kita sedang tidak perform optimal, misalnya mungkin kita sedang punya masalah, nggak apa-apa gitu. Jadi tidak masalah untuk selalu memaafkan diri kita sendiri ya. Oke, boleh di next. Oke, untuk yang terakhir ini dari Nick Bowditch gitu ya, dia mengatakan bahwa orang lain itu people can be happy without me, but I cannot be happy without me ya. Jadi orang lain tuh bisa sekali happy tanpa ada kita di sekitar mereka, tapi kita itu nggak bisa happy kalau diri kita sendiri itu nggak happy. Ya, jadi penting sekali untuk melihat ke diri sendiri bahwa kita juga punya kebutuhan, kita juga perlu happy gitu supaya kita bisa membuat orang lain lebih happy juga. Oke, next. Ya, ini referensinya, boleh nanti dibaca sendiri. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, silahkan ditanyakan. Kemudian, ya terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di chat. Dan kalau untuk teman-teman ada yang ingin konsul atau yang mungkin tanya-tanya, saya juga baru ada di Grab Health. Jadi boleh nanti dicek Grab Health-nya dan boleh searching nama saya untuk tanya-tanya. Mungkin di kampus juga ada ya, tapi biasanya juga mereka ada yang malu gitu kalau harus ke kampus, boleh ya, ini opsional aja. Oke. Jadi terima kasih banyak Mbak Suci atas pemaparannya yang sangat luar biasa itu. Ya, sama-sama. Jadi mungkin sekarang sama
seperti Pak Puji tadi, kita bakal mengulas sedikit cerita yang sudah dibagikan oleh beberapa teman kita, nggih, Mbak Suci. Iya. Iya, jadi ini sama seperti yang tadi, kita tidak akan membacakan identitasnya. Jadi masalahnya itu, masalah yang dialami itu sering terjadi bahkan sampai sekarang. Jadi saya sering merasa kesepian dan bersedih. Saya suka sama seperti yang saya rasakan, justru saya mencoba untuk selalu ada dan memahami mereka. Saya tidak bisa melihat mereka merasakan kesedihan seperti yang saya alami, karena saya tahu rasanya berada di posisi itu. Jadi ketika mengalami hal seperti itu, hal yang biasa saya lakukan adalah mengasingkan diri ke orang-orang ketika saya merasa sedih, saya merasa memerlukan orang-orang, tapi orang-orang tidak ada untuk saya. Jadi saya merasa untuk mengasingkan diri dari orang lain. Dan pertanyaannya, apakah saya egois untuk ingin mendapatkan pengertian dari teman-teman saya? Atau memang setiap orang yang hanya mementingkan perasaan mereka masing-masing? Atau memang setiap orang memang harusnya mementingkan perasaan mereka masing-masing dan tidak ingin memahami orang lain? Ya, oke. Untuk cerita yang di case ini gitu ya, setiap orang tuh punya kebutuhan, apalagi kalau misalnya mereka sedang lagi down ya, pasti butuh sekali untuk punya social support, untuk membantu mereka punya resiliensi yang lebih bagus untuk menghadapi persoalannya. Nah, di situasinya ini si A, ya dia kesulitan ya untuk dapat social support karena teman-temannya pun tidak aware gitu ya bahwa dia butuh gitu. Nah, di satu sisi dia berusaha untuk mencoba justru selalu ada gitu ya buat temannya. Nah, mencoba untuk selalu ada buat teman ini, apakah itu cara yang dia pakai untuk menjadi people pleasure atau codependence tadi gitu ya, takut kalau misalnya temannya kalau dia tidak ada berarti dia semakin terabaikan atau semakin ditolak gitu ya sama temannya. Nah, dan dia sendiri apakah dia happy gitu ya atau dia bahagia nggak ya melakukan untuk mencoba jadi orang lain gitu. Dan di satu sisi kalau dia sendiri punya masalah, dia justru mengasingkan diri karena merasa bahwa orang lain nggak ada yang paham ya dengan persoalannya dia. Nah, ini bukan egois juga ya gitu, bukan selfish juga karena itu jadi kebutuhan. Tapi kemudian apakah orang lain itu selfish gitu ya atau dasarnya apakah orang lain memang hanya mementingkan diri masing-masing? Ya kita lihat lagi gitu ya. Umumnya orang punya persoalan sendiri ya, umumnya orang punya struggle sendiri gitu. Dan apakah si A gitu ya cukup asertif gitu untuk menyampaikan bahwa dia sebenarnya butuh social support gitu ya, butuh dari orang lain, atau sebenarnya dia pun tidak menyampaikan sehingga orang di sekitarnya atau teman-teman di sekitarnya tuh nggak aware. Nah ini kita perlu lihat lebih dalam ya untuk ceritanya gitu. Dan kalau misalnya memang sudah menyampaikan bahwa butuh self support tapi teman tersebut tidak memberikan self support, ya mungkin mereka bukan teman yang bisa diandalkan juga gitu ya. Jadi mungkin mereka teman-teman yang memang selfish gitu, yang hanya self absorbed gitu ya, hanya datang di saat butuh tapi tidak giving juga gitu. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin sudah saatnya untuk cari sosial yang baru atau teman-teman yang baru gitu. Jadi tidak hanya semata-mata berharap bahwa pertemanan yang sudah pertemanan yang sudah ada itu memberikan hal yang sama. Jadi perlu untuk aktif juga mencari social support di tempat lain ya. Jadi tidak waiting, tidak nunggu orang lain memberikan apa yang dibutuhkan, tapi juga perlu untuk lebih aktif mencari tempat lain yang lebih bisa memberikan kebutuhan itu ya. Jadi tidak hanya di satu tempat ya. Itu ya, Dewi. Iya, baik. Terima kasih Mbak Suci atas ulasannya. Jadi mungkin yang bisa saya dapatkan, mungkin ketika kita ada di posisi seperti orang ini, kita harus berani mengkomunikasikan diri kita kepada orang lain bahwa sebenarnya kita tuh merasa kekurangan untuk perhatian. Jadi mungkin kita bisa menanyakan ke orang, meminta bantuan ke orang, karena itu nggak salah gitu Mbak Suci. Iya, nggak salah ya gitu. Dan kadang-kala keterampilan untuk minta support itu juga nggak semua orang punya ya. Kadang-kala sulit sekali gitu ya untuk mengatakan, saya tuh butuh banget loh untuk dapat support dari orang lain. Tapi
sulit ya. Tidak semua orang Ya. terampil untuk dapat itu gitu. Ya, dan mungkin yang bisa kita lakukan lagi itu take a new circle. Jadi kalau kita mungkin lingkungannya kita sudah bilang, tapi lingkungan kita masih tidak ada respon apapun, mungkin kita bisa meninggalkan circle itu tidak baik. Jadi kita bisa mencari circle yang mungkin bisa lebih menghargai kita. Ya, jadi lebih aktif untuk cari, nggak menunggu aja dan nggak berharap dari satu circle aja. Oke, terima kasih Mbak Suci atas pemaparannya. Mbak Suci, apakah masih ada di room Zoom meeting? Ya, ada. Oke, terima kasih Mbak Suci. Jadi ini ada pertanyaan dari Widi, Mbak, yang sudah masuk di kolom chat kami. Jadi pertanyaannya untuk Mbak Suci Wisayanti, bagaimana cara sederhana kita untuk accepting diri sendiri? Berdasarkan pengalaman saya, banyak orang yang sudah menyadari kelebihan dan kekurangan tapi belum bisa untuk menerima dirinya sendiri. Nah, itu lumayan jadi pertanyaan saya juga, Mbak, karena agak susah ya untuk accepting diri sendiri, apalagi ketika kita tahu bahwa kita tuh kayak, waduh, ngerasanya banyak banget salahnya, banyak banget kurangnya. Mungkin bisa dijawab, Mbak Suci? Ya, accepting itu proses ya, jadi memang tidak bisa instan belajar hari ini tentang accepting, habis gitu besok jadi orang yang totally bisa accept diri sendiri. Jadi itu memang proses. Kadang-kala kita bisa accept, kadang-kala enggak gitu ya. Dan kita bisa lihat gitu ya, kapan kita bisa accept diri kita, kapan kita tidak bisa accept diri kita gitu ya. Jadi ketika kita tidak bisa accept diri kita sendiri gitu ya, meskipun kita punya kelebihan dan kita kekurangan, apa sih yang terjadi saat itu gitu ya? Apa yang sedang kita lakukan sehingga membuat kita menjadi kok tidak bisa accept ya diri kita? Apakah kita habis compare atau kita habis melihat keberhasilan orang lain gitu ya, sementara kita mengukur diri kita mungkin tidak sehebat itu gitu, sehingga kita jadi sulit untuk accept. Nah, kalau sudah mulai seperti itu, coba untuk cari cara lain gitu ya, atau distracting gitu ya, untuk mengalihkan supaya kita tidak terfokus pada self compare tadi ya, tidak terfokus pada hal-hal yang membuat kita justru makin tidak bisa accept sama diri kita. Kita mulai mengerjakan untuk hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana yang kecil gitu ya, yang membuat kita merasa bahwa saya bisa kok melakukan ini, saya juga bisa untuk seperti ini, saya juga punya ini gitu ya. Jadi kita bisa mendistraksi diri kita untuk mengerjakan hal lain yang membuat kita merasa lebih berdaya gitu ya. Atau kita juga bisa tulis gitu ya, hal-hal apa yang baik dari diri kita gitu ya, membuat kita merasa bahwa kita bisa membangun acceptance itu lagi gitu ya. Jadi perlu untuk dilihat situasinya yang membuat kita kapan kita bisa accept, kapan kita nggak bisa accept gitu. Jadi bukan proses yang langsung instan ya gitu. Jadi memang itu proses sepanjang kita hidup ya, sepanjang itu juga kita akan belajar untuk accept situasi, nggak accept situasi gitu, dan itu sangat normal ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Suci. Lagi, yaitu ada pertanyaan dari teman kita. Ya. Ada dari Oya. Jadi pertanyaannya, salah satu cara build the self-esteem yaitu cut off the negative people, yaitu menjaga jarak dari orang-orang yang menjelekkan orang lain untuk kesenangan mereka sendiri. Tapi bagaimana jika di suatu kondisi kita diwajibkan untuk berada di dalam satu circle, jadi nggak bisa untuk keluar di circle itu, jadi harus tetap di circle dengan orang-orang seperti itu, dan apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Okay. Mungkin bisa dijawab. Ya, kalau berada di situasi seperti ini kan rasanya tricky banget ya. Mau keluar nggak bisa, mau stay di dalam juga nggak healthy gitu ya. Tapi kalau kita belajar acceptance gitu ya, kita berarti juga perlu untuk accept situasi yang sedang kita hadapi, bahwa kita sedang berada di lingkungan yang negative people gitu ya, dan kita nggak punya option untuk keluar dari situ gitu. Berarti kita harus accept untuk berinteraksi bahwa orang yang kita ajak interaksi ini adalah orang-orang yang nggak healthy. Terus situasi yang kita hadapi setiap hari juga pasti nggak healthy. Bagaimanapun secara emosional juga nanti kita nggak healthy kan, karena pasti ada energi yang kita absorb gitu, yang kita terima itu pasti juga negatif gitu. Nah, meng-accept situasi ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan ya, supaya nanti kita bisa punya cara yang lebih
positif gitu ya untuk membantu kita melakukan sesuatu agar kita bisa menetralisir gitu ya energi-energi negatif yang kita dapat dari situasi tersebut. Nah, jaga jarak itu menjadi salah satu cara meskipun tidak sepenuhnya kita putuskan ya situasinya, kita tidak putuskan relasinya gitu, tapi jaga jarak itu menjadi penting ya. Kita bisa berinteraksi seadanya gitu ya, kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang memang kita bisa lakukan gitu, tapi tidak bisa untuk punya ekspektasi yang besar bahwa lingkungan itu akan jadi atau negative people itu akan jadi orang yang positive people gitu. Nah, kita tetap harus cari di komunitas lain atau di lingkungan lain yang bisa membuat kita merasa lebih positif gitu. Jadi kita netralisir uh, efek dari negative people-nya. Tapi kita perlu juga accept bahwa kita mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang yang negative people itu dan kita tidak punya option untuk keluar dari situasi itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa acceptance itu bukan berarti the end of life gitu ya, pasti akan nanti situasinya akan berubah karena kita hidup itu berubah ya. Kalau tadi kata Levina gitu ya, Mbak Levina bilang bahwa evolving gitu ya, pasti nanti akan ada change gitu ya, ada perubahan gitu. Jadi bertahan di situasi yang accepting itu membantu kita untuk bertahan di situasi yang tidak bisa kita lakukan apapun gitu terhadap situasi itu. Dan kita harus cari cara lain untuk membantu kita tetap bisa survive. Misalnya cari komunitas lain yang lebih support, cari orang-orang terdekat yang lebih support, melakukan sesuatu yang lebih positif gitu sehingga negative feeling yang masuk ke dalam kita itu bisa kita netralisir gitu. Oke, terima kasih Mbak Suci. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya Mbak, ketika kita berada di dalam lingkungan circle yang negatif itu, apakah sebaiknya is the best way ketika kita memberitahu orang yang negatif tersebut tentang apa yang dia lakukan, baik atau kita tetap menjaga jarak aja Mbak Suci? Ya, kalau sekiranya memang asertif itu bisa dilakukan, maksudnya orang itu cukup terbuka untuk menerima feedback gitu ya, menerima masukan dengan apa yang dia lakukan, itu boleh disampaikan. Kita boleh sekali untuk menyampaikan bahwa saya kok nggak nyaman ya kalau kamu sedang seperti ini, gitu. Karena selamanya orang juga nggak selamanya negatif ya, pasti ada situasi yang membuat dia juga jadi orang yang positif gitu. Nah, ketika dia negatif, kita bisa menyampaikan perasaan kita terhadap apa yang dia lakukan gitu, atau kondisi yang dia sebabkan dari yang dia lakukan. Misalnya, kamu kok justru membuat situasi jadi bete sih atau bad mood sih situasinya gitu. Ada apa? Nah, ya, itu juga membantu dia untuk terbuka terhadap dirinya gitu. Jadi kita juga perlu asertif menyampaikan apa yang kita rasakan. Kalau dia cukup terbuka untuk menerima feedback. Kalau tidak, ya mungkin memang ya sudah gitu ya, kita accepting juga sama orang tersebut bahwa dia nggak terima gitu untuk dikasih feedback gitu ya. Kita perlu untuk jaga jarak gitu ya. Oke, sudah menjawab sekali Mbak Suci. Oke, untuk selanjutnya lagi pertanyaan dari Sika Septiana. Izin bertanya, dalam suatu hubungan yang toksik, terutama untuk pasangan yang toksik nih, kenapa sih untuk pasangan-pasangan yang toksik ini kecenderungan mereka tidak mampu melepaskan kita, tapi tidak mampu juga untuk memperlakukan kita dengan baik? Itu kenapa sih Mbak ya? Kenapa dia tetap melakukan hal yang toksik, tapi dia tidak mau melepaskan kita? Iya. Jadi kalau kita lihat di situasi toxic relationship, kita perlu lihat tipe pasangannya ya gitu. Nah, beberapa kalau kita tadi sudah bahas tentang needy person gitu ya, orang-orang yang dependent person dan juga mungkin ada karakteristik narsisnya. Nah, itu bisa membuat mereka itu bergantung gitu ya pada pasangannya secara emosional. Tapi di satu sisi mereka tidak punya kemampuan gitu untuk menunjukkan kasih sayang itu seperti apa atau memperlakukan orang lain dengan cara yang appropriate itu mereka tidak mampu gitu. Nah, apakah mereka tidak punya empati gitu ya? Kesulitan untuk empati gitu. Kemudian kesulitan untuk menunjukkan bahwa mereka itu punya secure attachment gitu ya, merasa aman gitu. Tapi yang jelas bahwa ketika berada di toxic tidak bisa melepaskan pasangan itu berarti ada ketergantungan secara emosional gitu ya, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh orang tersebut. Tapi di satu sisi mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka itu menampilkan sikap yang
sayang gitu ya, hangat gitu kepada pasangan, yang menghargai pasangannya. Nah, ini kita perlu tracing gitu ya, kita perlu lihat tipe orang tua pasangan itu gitu ya, orang tersebut itu seperti apa gitu. Apa mereka juga hidup di situasi yang abusive gitu ya, atau punya pengalaman trauma gitu ya, atau mungkin secara kepribadian memang mereka narsistik gitu ya, sehingga sulit sekali untuk memberikan relasi yang sehat gitu ya. Jadi seringkali ya di toxic relationship itu seperti itu gitu. Jadi pasangannya itu tidak bisa lepas dari relationship itu karena berbagai macam, misalnya diancam gitu ya, atau dia akan bunuh diri, misalnya ancaman itu baik ke pasangannya gitu, atau justru ke dalam dirinya, misalnya ancaman bunuh diri atau mengancam untuk pasangannya meninggalkan, membunuh gitu ya untuk secara ekstrimnya gitu. Tapi ya itu tadi, ada kebutuhan secara emosi yang membuat pasangan itu stay, tapi tidak menghargai pasangan tersebut gitu. Dan biasanya ini muncul dari perilaku yang manipulatif gitu ya, bahwa kamu tuh tetap love bombing gitu ya, kamu tuh yang terbaik buat aku, kamu itu yang paling utama buat aku gitu. Tapi di satu sisi orang itu hanya dieksploitasi gitu ya, pasangannya itu hanya dieksploitasi tanpa diberikan perasaan-perasaan atau perasaan aman gitu. Nah ini situasi yang sangat butuh ditolong ya gitu, untuk bisa keluar dari situasi itu gitu. Atau setidaknya mungkin di konseling gitu ya, dimediasi untuk supaya bisa relasinya tetap bisa berjalan healthy atau sehat ya. Oke, terima kasih Mbak Suci atas jawabannya.